selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya baik, amin. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Kelas 4. Kita masuk ke bab 2. Oke. Di bab 2 ini kita akan belajar yaitu makna kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Ya. Makna kehidupan Allah dalam kehidupan manusia. Oke, kemarin kalian sudah belajar apa itu peristiwa yang menyenangkan, apa peristiwa yang tidak menyenangkan. Kalian sudah belajar ya kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari maknanya, arti kehadiran Allah itu dalam hidup manusia apa sih? Oke, ini dia tujuan pembelajaran kita. Siswa mampu menjelaskan makna kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bukti kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis makna menghormati kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa. Yang keempat, siswa mampu merumuskan tujuan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa. Jadi, Tuhan itu kamu rasakan atau tidak hadiratnya, Allah itu hadir. Lihat atau enggak, Tuhan itu ada. Jadi dari sini kita akan belajar apa sih maknanya, apa arti kehadirannya, kemudian apa tujuannya Allah itu hadir, ya kan? Kemudian kamu mampu menganalisis. Ketika kamu tahu Tuhan itu hadir dalam hidupmu, kamu mampu menghormati kehadirannya. Contohnya begini, selama pandemi ini kan, kalian semua, kita banyak gereja-gereja umat Tuhan beribadah di rumah, ibadahnya di depan laptop atau di depan HP seperti ini ya. Nah, kamu harus mampu menganalisis bagaimana sih cara menghormati kehadiran Tuhan. Jangan kamu sepele karena kamu ibadah di depan laptop, lalu kamu pikir nggak ada yang melihat, udahlah sambil makan-makan, sambil tidur-tiduran. Itu artinya tidak menghormati hadirat Allah. Jadi, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu mengikuti ibadah online atau offline, nah kamu harus menunjukkan sikap menghormati Tuhan, ya. Seperti yang saya bilang tadi, rasa atau tidak rasa Allah itu ada, lihat atau enggak lihat Allah itu ada. Makanya kita perlu menghormati kehadirannya. Ini kamu catat nih, di buku tulismu kamu catat. Karena apa ini muncul di ujian. Catat makna kehadiran Allah dalam hidup manusia. Lihat halaman 14. Semuanya buka bukunya halaman 14. Maknanya apa? Apa sih makna artinya? Artinya dia membuktikan kasihnya kepada manusia. Kemudian dia membawa sukacita untuk menikmati semua berkatnya, mempererat persaudaraan dan persekutuan. Manusia baru mengajari manusia untuk bersyukur dalam segala keadaan. Coba ya, itu ada di halaman 14, mengajari manusia untuk bersyukur dalam keadaan. Dengerin, kalau yang kamu pikirkan itu adalah yang baik, itu bersumber dari Tuhan. Tapi kalau yang dipikirmu itu sudah tidak baik, sudah tidak memuliakan Tuhan, artinya itu bukan dari Tuhan lagi, tapi dari iblis. Ini dia tujuannya, menyatakan kasihnya kepada manusia, mengingatkan manusia untuk bergantung kepada Allah, kemudian untuk menjaga kekudusan hidup manusia, kemudian untuk menyatakan kemuliaannya. Coba buka halaman 21. Jadi tujuan kehadiran Allah ini ada di halaman 21. Oke. Nah, kita belajar dari peristiwa. Coba buka ya. Peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Halaman 16. Bukti kehadiran Allah dalam peristiwa yang menyenangkan. Jadi sebenarnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang mereka alami apa? Tidak senang. Karena apa? Karena mereka harus
melalui belantara padang gurun. Di sana nggak ada air seperti itu. Tapi sebenarnya tujuan mereka itu ke tanah Kanaan. Kenapa? Di tanah Kanaan itu ada janji Tuhan, berlimpah susu dan madunya. Artinya, sebelum mereka menikmati peristiwa yang menyenangkan itu, yang mereka alami terlebih dahulu adalah peristiwa yang tidak menyenangkan, yaitu apa? Mengalami padang gurun. Padang gurun itu bicara tentang kesusahan, kesulitan, kemiskinan. Kenapa sampai miskin? Karena mereka nggak ganti baju, bahkan kasut mereka, sepatu nggak ganti. Bahkan makanan mereka itu mana dari surga Tuhan kirim. Kemudian minum mereka pun mujizat Tuhan lakukan ketika dari dipukul batu. Nah, itu. Jadi memang yang mereka alami saat itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi tujuannya yaitu tanah Kanaan adalah sesuatu yang menyenangkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Untuk kamu boleh meraih cita-cita kamu, kamu harus mengalami proses. Proses itu tidak selalu menyenangkan ya. Ada banyak masalah yang terjadi dalam proses kehidupan. Tapi ingat ada hadiah yang Tuhan sediakan. Ada tanah Kanaan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Jadi apapun proses yang kamu alami hari ini, contohnya belajar secara daring, jalani aja. Ini adalah proses kita bersama. Percayalah Tuhan hadir di situ. Nah, contohnya nih dalam kisahnya bangsa Israel. Tuhan ada di situ saat mereka dikejar-kejar oleh oleh pasukannya Firaun. Nah, mereka tuh udah jalan buntu, tapi karena apa jalan buntu? Karena ada laut di sana, ada laut. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdua, Musa berdua, kemudian diambil tongkat. Terbelahlah laut itu. Nah, siapa yang membelah? Tuhan. Musa itu hanya berdoa, tapi yang berkuasa melawan itu adalah Tuhan. Kemudian mereka menang melawan musuh. Siapa yang mengalahkan? Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Oke, next. Kemudian bukti kehadiran Allah dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Ini boleh kamu baca di halaman 18. Bagaimana ketika si Lazarus mati, kakak-kakaknya sudah sedih. Kapan lagi kamu datang Tuhan Yesus? Adikku sudah mati, seperti itu. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Dalam keadaan yang sedih, Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus. Kemudian nih pesta di Kana, halaman ke-19 pesta di Kana. Kehabisan anggur, tapi Tuhan bisa mengubahkan air menjadi anggur. Itu adalah peristiwa yang menyenangkan, ya. Jadi terjadi juga di sana kesulitan. Oke, itu saja penjelasan teacher. Perhatikan, baca uraian materi halaman 14 sampai 21, ya. Halaman 14 sampai 21. Kemudian kamu kerjakan halaman 22. Kerjakan halaman 22. Oke? Itu saja tugasnya. Jadi untuk monthly test, teacher nggak kasih pointers, nggak kasih kisi-kisi. Kamu cukup pelajari bab 1 dan bab 2 ya. Bab 1, bab 2. Minggu depan kita akan ujian secara daring juga, secara online ya. Materinya itu dari bab 1 dan bab 2. Tidak banyak. Oke, semangat semuanya. Tidak ada lagi pertanyaan ya. Tapi kalau kalian ada masalah nanti boleh japri, boleh WA teacher. Oke? Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.